Baik, saya mulai dulu ya Pak Muri ya. Ya, oke. Saya dulu atau Bapak dulu? Saya seperti kemarin saja. Pak Ya, Muri, oke. Siapa yang mulai, Bu? Ibu aja dulu. baik. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muri, bagaimana hari ini keadaannya? Ya, alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat dalam kondisi baik. Ya, saya datang nemu Ibu untuk bicara-bicara ini ya lewat daring. Ada hal yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Kira-kira Ibu punya waktu, Bu ya? Insya Allah Pak, disediakan waktunya. Gimana Pak? Gini, Bu ya. Saya itu punya semacam lingkungan kerja yang kurang nyaman selama 1 tahun ke belakang. Saya itu Oke. menyandang menjadi koordinator P5, Bu, untuk kelas 10. Jadi selama menyandang itu, saya itu dalam obrolan ini pengen menyampaikan apa sih yang bisa diperbaiki di lingkungan kerja saya itu, Bu, di lingkungan guru SMK Negeri 1 Badau. Nah, Mm-mm. terasa kerja itu sendiri-sendiri, Bu. Tidak ada kekompakan, terus semacam kolaborasinya kurang, Bu. Itu aja, Bu. Jadi gitu ya Pak ya. Memang Ya, sebetulnya lingkungan kerja itu harus bisa mendukung keadaan kita juga ya Pak ya, saling mendukung. Jadi ya. kira-kira fokus tujuan Bapak di sini gimana? Fokus tujuan saya itu pengen ngobrol bagaimana meningkatkan kinerja mereka, Bu, supaya hasil pembelajaran P5 itu bisa benar-benar terwujud pada diri siswa itu. Nah, itu, Bu. Jadi memang Jadi, sebenarnya di situ ya Pak ya. iya, iya. Kira-kira selain itu apa lagi Pak? Apakah ada? Untuk hal yang lain ada, Bu ya. Jadi selain kinerja itu semacam rasa persaudaraan antar guru, Bu, yang perlu sepertinya ditingkatkan itu, Bu. Jadi lewat rasa persaudaraan itu kolaborasi itu bisa mantap, Bu. Artinya kita bekerja itu bisa saling membantu, artinya meluangkan waktu dengan ikhlas, artinya kita teman iya, rekan kerja iya. Nah, itu, Bu. Jadi kekeluargaannya sangat tinggi, itu yang saya harapkan, dua hal itu, Bu. Kinerja dan rasa persaudaraan itu, Bu. Jadi kira-kira hambatan itu apa saja hambatan yang Bapak rasakan dalam hal ini Pak? Hambatan itu yang saya rasakan itu mereka ini, yang pertama proyek P5 itu memang tahun pertama, Bu. Jadi mereka ini wawasannya tentang P5 ini sangat minim sekali. Nah, jadi waktu bergulir banyaknya pelatihan-pelatihan, saya rasa mereka di tahun kedua itu, tahun sekarang dia, tahun ajaran baru sekarang ini, pastilah mereka itu punya wawasan, Bu. Hanya mereka belum punya apa ya, kesempatan untuk turun ke acaranya, Bu. Nah, jadi saya sebagai koordinator Pancasila itu, profil pelajar Pancasila, saya mau mereka itu saya ajak dan mau berkolaborasi tadi dengan rasa pertemanan atau rekan kerja yang solid, Bu. Nah, itu, Bu. Kira dari hal-hal yang hambatan-hambatan yang sudah Bapak hadapi, permasalahan-permasalahan saat ini, kira-kira itu ada nggak solusi-solusi yang sudah Bapak pikirkan untuk selanjutnya?
Solusi-solusi itu ada Bu ya. Ada, saya perkirakan itu ada tiga Bu, tiga langkah yang mau saya apa ya, maksud saya itu saya ingin sampaikan ke mereka, tetapi dalam forum-forum yang betul-betul tepat Bu. Artinya tidak harus di rapat guru. Artinya saya mau membuat kegiatan yang sifatnya itu obrolan santai ke mereka Bu. Jadi target saya itu yang pertama, saya mau menyampaikan ke mereka itu bagaimana artinya pembelajaran P5 itu sesungguhnya Bu. Jadi mereka itu bisa paham dengan proses pembelajaran P5. Itu yang pertama. Esensialnya harus dipahami P5 itu apa di kurikulum Merdeka. Nah, terus yang kedua, saya itu pengen maunya itu kerja itu di SK-kan aja Bu. Artinya betul, sebelumnya itu saya sudah dianjurkan artinya oleh Wakasek Kurikulum tidak perlu di SK-kan lagi, tapi nyatanya sungguh jauh beda Bu Dewi. Jadi bedanya itu apa? Mereka ini seolah nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Tapi kalau ada SK-nya itu di situ ada job description-nya. Jadi mereka ini bisa mematuhi apa langkah-langkah kerjanya itu Bu. Kalau di SK mengajar itu kan cuma menentukan siapa koordinatornya. Tapi pelaksanaannya itu mereka jam-jam yang dari 288 jam itu jadi dibagi tiga Bu di kelas 10. Jadi 96, 96, 96. Jadi ada tiga proyek itu Bu untuk jenjang SMK. Ada tema umum 2 dan tema wajibnya 1 kepekerjaan. Nah, jadi selama 1 tahun pelajaran itu yang saya rasakan memang apa ya, menjadi kendala Bu. Nah itu. Jadi saya itu maunya ada semacam pemahaman SK itu menjadi patokan dasar mereka kerja. Tahu bahwa 1 jam itu milik proyek P5 Bu. Nah itu yang kedua Bu ya. Yang ketiga ini saya itu melihat yang namanya langkah untuk memperbaiki persaudaraan di sini sepertinya sering-sering bikin acara keakraban Bu. Artinya acara-acara itu bisa dihadiri semua guru. Ya, artinya dan tata usaha Bu. Artinya acara-acara keakraban itu mungkin silaturahmi yang mana antar guru bisa saat lebaran mungkin Bu ya digalakan atau dan lain-lain lah Bu. Ya, Ya itu betul, aja. itu sebetulnya bisa meningkatkan kedekatan kita secara emosional ya Pak ya. Iya, Maksudnya iya. bukan hanya terjadi ketika kita dalam lingkungan kerja saja, tetapi untuk lebih mendekatkan diri saja, lebih kekeluargaan lah istilahnya. Iya, iya. Betul sekali Bu itu Bu. Jadi, Saya maunya jadi, seperti itu. jadi dari ketiga solusi yang sudah Bapak pikirkan, menurut Bapak kira-kira ada nggak konsekuensi dari setiap solusi yang sudah Bapak pertimbangkan? Konsekuensi itu memang ada individu-individu guru senior khususnya Bu ya. Dan juga guru muda Bu. Artinya tidak menutup peluang mereka ini guru senior ini ada rasa gengsinya juga Bu. Artinya rasa gengsi ini mereka ini kadang-kadang mereka merasa pengalaman yang cukup dan mereka ini memandang kurikulum baru ini nggak jauh beda seperti kurikulum lama Bu. Artinya saya sendiri menerima keadaan itu ya harus bisa mencarikan solusinya Bu. Ya untuk menangani dari guru senior khususnya. Kalau guru muda ini kadang-kadang mereka ini artinya mereka perlu diberikan tuntunan Bu.
Artinya guru muda ini pengalaman belum ada dan harus diposisikan wawasan dan apa artinya kita share pengalaman kita ke guru yang muda. Nah itu Bu, konsekuensinya seperti itu Bu. Iya, Tentu saja istilahnya dalam dalam segala sesuatu hal konsekuensi itu tetap pasti ada ya Pak ya. iya, Cuman iya, iya, mungkin semoga saja dengan solusi-solusi yang sudah Bapak pikirkan, istilahnya konsekuensi itu bisa minimal. iya. Nih kira-kira nih Pak, dari skala 1 sampai 10, skala berapa nih usaha Bapak dalam mencapai tujuan saat ini? Kalau saya rasa awalnya itu guru-guru kami itu berada di skala 5 Bu ya. Awalnya Bu, awalnya itu. Jadi skala 5 ini kenapa saya katakan seperti ini karena nampak jelas mereka ini belum kenal Bu. Kenal dengan P5 itu ke bagaimana kolaborasinya itu Bu. Jadi standar untuk wawasan P5-nya mungkin 5 Bu ya. Kalau kolaborasinya itu bisa saya katakan 7 lah Bu. Iya, jadi Ya, tujuh kalau Bapak. persaudaraan itu kembali ke ya 7 juga. Cuma saya kalau target saya itu saya pengen menempatkan ke mereka itu ke wawasannya untuk P5 ini ya di 8 lah Bu, ketiga aspek itu Bu. Ketiga Mudah-mudahan aspek tercapai gitu. ya Pak ya. Iya, Dari skala iya, 1 iya, iya, mudah-mudahan bisa 9, 10 itu akan lebih baik. Tapi sini iya, mungkin sudah jauh lebih baik. Jadi iya. kira-kira strategi ini Pak, strateginya untuk Bapak mencapai segala sesuatu akan menjadi baik ini strateginya nih gimana nih? Strateginya saya itu nanti Bu, tahun pelajaran ajaran baru Bu. Ya, mohon maaf nggak perlu tahun ajaran baru di semester genap Bu. Mm-mm. Ya, di semester genap itu saya punya eh, kemauan yang keras supaya di semester genap itu masih ada satu proyek Bu, P5 tentang kepekerjaan. Dan saya itu mau membuat kepekerjaan itu jadi melibatkan seluruh guru Bu. Ya, jadi mereka ini betul-betul nanti punya SK dan job desk yang bisa memandu mereka, Bu. Nah, ini bagaimana saya melakukannya nanti saya akan duduk bersama dengan Wakasek Kurikulum dan kepala sekolah, Bu. Jadi saya menunjukkan evaluasi kinerja para dewan guru yang terlibat P5 di tahun sebelumnya. Artinya bagaimana P5 ini bisa mengubah karakter perwatakan siswa, Bu. Jadi di sini memang tujuan P5 ini untuk menumbuhkan 6 dimensi ya sikap dari profil pelajar Pancasila. Nah, itulah Bu target saya, Bu. Jadi saya akan duduk bersama dengan Wakasek Kurikulum, kepala sekolah. Nah, setelah itu saya baru bisa memberikan gambaran pendekatan kepada Dewan Guru, bisa di forum resmi dan forum tidak resmi, Bu. Nah, itu Bu, rencana saya. Strateginya seperti itu ya Iya, Pak ya. iya, Kira-kira betul. Bapak udah antisipasi nggak eh, untuk apa namanya eh, kira-kira nanti di perjalanan proses ini kalau udah mengatakan takutnya ada hambatan seperti yang sudah Iya, yang iya. Bapak rasakan tadi, kira-kira antisipasinya nanti gimana? Saya sudah mengantisipasi ini karena kita itu punya aturan main jelas, Bu. Jadi di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya peraturan menteri Bu ya tentang kurikulum Merdeka itu nomor 56 Bu tahun 2022. Nah, di situ ada struktur kurikulum Bu. Jadi nanti bisa kita tayangkan dan kita bahas bersama.
Jadi dewan guru yang mungkin yang tidak setuju atau ragu-ragu apakah perkataan saya sebagai koordinator P5 ini benar atau tidak. Nah, di situ Bu nanti kita curah pendapat. Nah, di forum itu. Iya. Gitu sudah ada apa namanya antisipasi ya Pak ya, antisipasi. Iya, betul Bu, betul. Iya, mungkin Em, itu Bu. Jadi untuk kedepannya nih Pak, kira-kira komitmen apa yang apa namanya sudah Bapak buat untuk menjalani rencana ini? Komitmennya sudah saya buat semacam draft Bu, draft SK yang mana orang-orang yang terlibat nanti di semester genap itu ya rencana bulan Februari Bu 2024 itu ada proyek P5 dan SK-nya itu sudah saya buat draft dan orang-orang yang terlibat di situ nanti akan kita kumpul bareng Bu. Nah, rencana di akhir Januari lah. Pelaksanaannya kan Februari Bu, proyeknya itu. Nah, jadi selama 2 minggu proyeknya itu tentang kebekerjaan. Jadi kita itu mau betul-betul membelajarkan anak tentang dunia kerja. Ya, jadi ini luar biasa. Ini nantinya pasti Insya Allah rekan-rekan guru yang terlibat nanti akan terasa Bu, akan berasa bagaimana sih P5 itu akan di apa ya disambut oleh anak itu. Artinya berkat dewan guru yang mendukungnya juga itu aja Bu. Jadi Ya. nanti kira-kira ada nggak yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen yang sudah Bapak rencanakan? Oh ada Bu, ya betul saya ingat. Jadi 2 orang ini Bu yang bisa saya ajak apa ya sebagai orang yang bisa memberikan bantuan-bantuan informasi khususnya Wakasek kurikulum Bu dengan satu lagi koordinator Pancasila kelas 10. Nah, saya kan menangani sekarang. Nah, jadi mereka inilah yang akan nantinya membantu di forum-forum nantinya untuk mensosialisasikannya, Bu. Jadi di forum itu nanti sebagai pembicara mungkin saya didampingi oleh Wakasek Kurikulum dan koordinator P5 kelas 10. Kami bertiga telah mendapatkan pelatihan tentang P5, Bu. Yaitu di Hotel Tanjung Kelayang, Bu. Kurang lebih 2 bulan yang lalu lah. Nah itu Bu yang bisa saya lakukan Bu. Baik, mudah-mudahan dari sesi ngobrol kita hari ini Bapak bisa mencapai tujuan dan harapan yang sudah apa namanya direncanakan dan diharapkan ya Pak ya. Amin, 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 amin. Iya. Oke Pak. Ya.